Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Jamaah rahimakumullah, kita akan melanjutkan bahasan tafsir Al-Quran yang berkaitan dengan hukum jinayat, yaitu An-Nisa ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik riduna ayyatahakamu ila taguti wa qad umiru ayyakfuru bih wa yudillahum dolalam ba'ida. Kalau ayat ini bisa dikasih judul dari sudut fikih jinayat, bahwa iman itu harus kufur kepada togut, atau dalam penegakan hukum atau dalam peradilan, dalam jinayat itu mesti menentang atau menolak hukum togut, karena harus menjalankan hukum Islam maka harus bersih dari hukum togut. Kenapa demikian? Karena ini dengan nada bertanya. Alam taro, alam apakah tidak? Taro itu berasal dari kata ro'a. Taro, kamu lihat atau kamu perhatikan. Ilalladzi, orang-orang yang meyakini atau beranggapan annahum amanu, sesungguhnya mereka itu unzila, Allah turunkan bima unzila ilaik, pada apa yang telah diturunkan kepadamu. Unzila, dan beriman kepada apa yang diturunkan min qablika, sebelum kamu. Yuriduna, tapi mereka berkeinginan atau berkehendak atau bermaksud ayataha kamu, untuk tahakum. Hakum itu bermakna menyelesaikan persoalan, menyelesaikan urusan hukum, ila togut, kepada togut. Waqad umiru, padahal mereka itu sudah diperintah ayyakfuru, untuk kufur bihi, pada togut itu, dan berkehendak, berkeinginan asyaiton, setan, ayyudillah, untuk menyesatkan mereka, dolar, pada kesesatan yang sangat jauh. Makanya bisa kita kasih judul ayat ini, dalam menegakkan keadilan atau menghukum manusia harus berpegang teguh kepada apa yang Allah turunkan, taat kepada Allah, Rasul, dan ulil amri, tapi harus menentang atau kufur kepada togut. Kita lihat historis ayat ini. An Ibni Abbas, diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia menerangkan qala Abu Barzah, qala kana Abu Barzah. Jadi kata Ibnu Abbas, qala di sini Ibnu Abbas yang berkata, kana Abu Barzah al-Aslami, Abu Barzah al-Aslami itu adalah kahinan, sebagai kahin. Kahin itu apa? Orang yang persoalan yang dihadapi manusia, dihadapi masyarakat, dia bukan kepada kitab terdahulu, bukan pula kepada Al-Quran. Jadi tidak berdasar syariah, melainkan berdasar keputusan
atau keputusan kebenaran yang berdasar angan-angan, kahinan. Yakni dia memutuskan hukum Yahud antara Yahudi di antara Yahudi, dia selesaikan fima yatana faruna ilaih, yang mereka perselisihkan, yang mereka persoalkan. Fatana faro ilahi nasun minal muslimin, dan ternyata ada orang sebagian muslim juga menyelesaikannya kepada kahin, kepada Abu Barzah itu. Maka turunlah ayat ini, fa anzalallah azza wajal, alam tara ilal ladina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa yuriduna ayatahakamu ila tagut wa qad umiru ayakfuru bih, sampai in aradna illa ihsana wa taufiqa. Jadi biasa kan Al-Quran turun disebabkan salah satu masalah atau salah satu persoalan yang dihadapi oleh umat, oleh masyarakat, tapi turunnya tidak hanya ayat atau yang turun hanya kepada sebab, tetapi menurunkan secara lengkap, ya. Jadi kalau asbabun nuzul dalam Al-Quran itu merupakan salah satu metode, salah satu alat untuk memahami ayat Al-Quran. Tapi tentu saja ibrah atau maknanya bukan hanya terikat oleh asbabun nuzul tersebut, tapi mencakup apa yang diutarakan di dalam Al-Quran tersebut atau oleh ayat yang diturunkan itu kepada berbagai, dan ini turunnya sampai in aradna ila ihsana wa taufiq, jadi sampai ayat 62. Itu historis, ya, atau dikenal dengan sababun nuzul. Kemudian menurut Al-Haisami yang wafat tahun 78 Hijriah, hadis sahih. Hadis ini diriwayatkan pula oleh An-Naisuburi, An-Nasafi, Al-Qasimi, Al-Baidawi, dan Said Hawa. Menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani yang wafat tahun 852, yang mengutip riwayat ini juga Ibnu Ishaq. Surat An-Nisa ayat 60 ini turun berkaitan dengan sengketaan antara munafik yang mengaku Islam dan Yahudi. Orang munafik mengajak Yahudi untuk bertahakum atau bertahkim kepada pimpinan Yahudi. Munafik itu, ayo kepada pemimpinmu, karena tahu bisa disogok hakim Yahudi itu. Sedangkan Yahudi saat itu minta agar bertahkim atau berhakim atau bertahakum kepada Rasul, karena tahu tidak akan bisa disogok. Namun kedua pihak tersebut akhirnya tidak datang ke hakim Yahudi, tidak pula kepada Rasul, melainkan datang ke saat itu Abu Barzah belum muslim, masih kahin, masih kufur. Abu Barzah itu keturunan suku Juhainah yang biasa menetapkan persoalan masyarakat berdasar ajaran pedukunan. Jadi ayat ini turun sebagai teguran kepada kedua belah pihak, baik Yahudi yang mengaku beriman kepada Taurat maupun yang mengaku Muslim, yang
Muslim yang mengaku beriman kepada Quran, kok kenapa beriman kepada Taurat, yang satu beriman kepada Taurat, yaitu wa ma unzila min qablik, yang satu lagi beriman kepada Quran, yang annahum amanu bima unzila ilaik, tapi tidak bertahakum baik kepada Taurat maupun kepada Quran, malah tahakum kepada Abu Barzah. Itulah ayat ini sebagai teguran terhadap kedua belah pihak yang bersengketa, yang tidak mau menjalankan hukum atau bertahakum kepada apa yang Allah turunkan. Padahal sebenarnya baik orang yang percaya kepada kitab terdahulu seperti Taurat maupun yang percaya kitab kini sudah diperintah untuk menolak atau untuk kufur terhadap hukum togut. Tentu saja ayat ini berkaitan pula dengan ayat sebelumnya, yaitu surat An-Nisa ayat 59 yang telah kita bahas, ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billah wa yaumil akhir, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Ya, ayat sebelumnya menyeru agar setiap mukmin setia menaati Allah, Rasul, dan ulil amri. Ditegaskan pula pada ayat tersebut bahwa taat pada ulil amri itu ada batasnya, tidak bersifat mutlak. Karena jika ada perbedaan mesti dikembalikan kepada Allah dan Rasul. Nah, ayat selanjutnya lebih menekankan agar bahwa iman dan taat kepada ketentuan Allah itu mesti menolak hukum yang bertentangan dengannya. Dengan demikian, keimanan itu tidak cukup dengan taat pada aturan Allah, tapi juga mesti disertai kufur terhadap hukum togut. Jadi iman itu harus disertai dengan kufur kepada togut. Makanya kan iman itu lawan dari kufur. Nah, seorang mukmin iman kepada apa yang diturunkan oleh Allah dan kufur kepada togut yang tidak diturunkan oleh Allah. Kedua, iman itu mesti menjadi dasar utama dalam segala kehidupan, terutama dalam penetapan hukum. Nah, ayat berikutnya menunjukkan takjub, aneh bagi orang yang mengaku beriman tapi masih bertahakum pada togut. Oleh karena itu, selain meningkatkan iman, mesti juga memberantas togut. Tanggung jawab kita harus memberantas hukum togut. Kaitan yang ketiga, taat itu mesti mengutamakan pada Allah, Rasul, dan ulil amri. Jika terjadi perbedaan antara umat dengan ulil amri, maka mesti kembali kepada Allah dan Rasul. Seperti tegaskan ayat 59. Nah, pada ayat 60 ini tegaskan mesti menentang togut. Jadi kalau ada perbedaan paham, bukan kembali kepada hukum togut, tapi harus kembali kepada hukum Al-Quran dan Sunnah Rasul. Oleh karena itu, dalam mengambil keputusan, jangan sampai mengambil hukum yang tidak bersumber dari syariah. Sekarang kita lihat tafsirannya. Alam tara ilal ladzina yaz'umun. Alam itu terdiri dari dua kata, ya. A yang berarti apakah, dan lam tidak. Jadi alam itu apakah tidak. Taro itu berasal dari kata ro'a yang berarti melihat. Tapi biasanya ro'a itu bukan hanya melihat dengan mata kepala, tapi juga dengan pikiran, ya. Kan Al-Quran banyak yang menyebut ro'a, tapi maknanya melihat dengan pikiran.
mata pikiran. Pokoknya ara'aital ladzina yukadzibu biddin, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Itu juga ara'aita, ro'a. Atau alam taro. Alam taro itu banyak sekali di dalam Al-Qur'an. Apakah Anda tidak melihat itu dengan alam taro? Jadi melihat taro di sini bukan hanya melihat dengan mata kepala, tetapi juga mata hati atau mata rasio. Makanya ada yang mengartikan ru'yatul hilal, ya, melihat hilal, karena kan sumu liru'yatihi wa abtiru liru'yatihi. Saumlah dengan melihat hilal, bukalah melihat hilal. Ada yang berpendapat melihat itu bukan mesti mata kepala, bukan mesti dipencerong oleh mata kepala, bisa saja dihitung secara rasio. Makanya disebut hisab. Kan ada yang mengatakan, ya, yang biasanya disebut menyebut dirinya, ya, bukan menyebut dirinya salafi gitu. Salafi itu kan meyakini bahwa ru'yatul hilal itu harus dilihat oleh mata kepala. Tidak boleh menggunakan hisab. Padahal sebetulnya hisab juga ada di dalam hadis. Karena di situ sumu li ru'yah, ru'yah di situ bukan hanya mata kepala, tapi juga mata pikiran atau mata logika atau mata hisab. Ini juga tentu saja alam taro. Tidakkah Anda melihat orang yang beranggapan, kan itu bukan berarti taro, bukan berarti melihat dengan mata kepala, kan, pertanyaan ini. Tapi boleh dipahami, tidak Anda temukan atau tidak kamu melihat secara pemikiran, bukan harus ketemu alam taro itu. Tidakkah kamu lihat ilal ladzina yaz'umun, pada orang yang yaz'umun. Yaz'umun itu berasal dari kata za'ama, yaz'umu, mengandung arti berkata atau untuk menyampaikan pengakuan. Yaz'umun, mengaku. Namun biasanya yaz'umun itu mengandung kebohongan. Mereka itu sering diartikan pura-pura mengaku. Tidakkah Anda lihat ada orang yang pura-pura mengaku? Yaz'umun itu. Pura-pura. Annahum amanu, sesungguhnya mereka itu telah beriman. Bima unzila ilaik, pada apa yang diturunkan kepadamu. Ya, di sini bima unzila ilaik, pada apa yang diturunkan kepadamu. Dan kalimatnya bukan bil Quran, annahum amanu bil Quran, bukan, tapi bima unzila ilaik. Nah, unzila ilaik itu yang diturunkan kepadamu. Kalau yang diturunkan kepadamu itu bisa Quran, bisa hadis, atau segala syariah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Seperti dalam surat Al-Baqarah, kan, salah satu sifat orang yang bertakwa di situ disebut alladzina yu'minuna bil ghaib yang pertama. Kemudian ayat yang berikutnya bahwa orang-orang yang takwa, yang yakin, percaya kepada Al-Qur'an itu, walladzina yu'minuna bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik. Di situ kalimatnya bima unzila ilaik, pada apa yang diturunkan kepadamu. Kan ada yang mengartikan bima unzila ilaik dalam kurung Quran. Pada itu yang diturunkan kepada Rasul bukan hanya Al-Quran, tapi juga yang tidak tercantum dalam Quran. Ya, antara lain hadis qudsi. Hadis qudsi juga kan isinya wahyu. Dan isinya wahyu tentu sama kedudukannya sebagai syariah. Hanya di sini
bima unsila ilaik, pada apa yang diturunkan kepadamu. Nah, secara historis ayat ini mengarah kepada orang munafik yang suka mengatakan dirinya telah beriman pada Quran dan memperlihatkan kesalehan di depan mukmin. Seperti dikemukakan tadi. Nah, saat itu ada orang yang mengaku muslim, mengaku mukmin, tapi menyelesaikan persoalannya tidak kepada apa yang Allah turunkan, malah kepada hukum yang ditetapkan oleh Abu Barzah secara historis. Tapi makna ayat ini mencakup kepada siapapun, bukan hanya togut itu, bukan hanya Abu Barzah, tetapi pengikut-pengikutnya. Wa ma unzila min qablik, dan juga mengaku beriman kepada kitab sebelum kamu, sebelum Al-Quran. Mungkin kalau secara sebabun nuzul Yahudi tadi, Yahudi kan ngaku beriman kepada kitab terdahulu, ngaku beriman kepada Taurat, tapi tidak menjalankan kitab tersebut. Tapi kalau secara makna ketika ayat ini kita baca, termasuk juga golongan masyarakat sekarang. Kan ada masyarakat sekarang juga yang mengaku beriman kepada Al-Quran, beriman kepada kitab terdahulu, tapi menjalankan hukum atau hukum yang dijalankan bukan kitab terdahulu seperti Taurat dan Injil, bukan pula pada Quran, malah pada hukum yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Bahkan karena ada yang mengatakan, katanya konstitusi itu di atas Quran dan hadis. Quran dan hadis itu diatur oleh konstitusi. Itu padahal kan kalau kita perhatikan ayat 59 jelas, sebagai muslim itu harus mendahulukan Quran, hadis, baru buatan ulil amri, bukan ulil amri mengalahkan yang lain. Itu namanya tidak menolak togut. Seharusnya seorang muslim itu yakin akan apa yang Allah turunkan, tapi nolak hukum togut. Makanya dengan nada bertanya, mengapa beriman kepada kitab terdahulu, tapi tidak konsekuen menjalankannya? Nah, ini jika semua beriman secara benar, tentu saja akan mau menjalankan Quran. Sebab kitab sebelumnya juga memerintah iman pada Al-Quran. Yuriduna ayyatahakamu ila togut. Nah, mereka justru bertahakum menyelesaikan persoalannya pada togut. Jadi, takjub aneh orang yang mengaku beriman kepada Quran, sudah menyatakan muslim dan mengaku beriman pada kitab terdahulu dari Yahudi, tetapi masih bertahakum pada togut. Togut sepintas sudah saya bahas pada kajian yang lalu. Togut itu berasal dari kata togo atau tugian, yang berarti kesesatan. Secara historis, perkataan togut pada ayat ini mengarah kepada ajaran pedukunan yang dipegang teguh oleh Abu Barzah, yaitu hukum tidak bersumber kepada wahyu, baik Al-Quran maupun kitab yang lain, baik Al-Quran maupun sunnah. Jadi sumber hukum itu kan ada Al-Quran, ada sunnah, dan ada juga hasil ijtihad manusia yang mengerahkan kemampuan ijtihadnya untuk memahami Al-Quran dan sunnah. Nah, kalau tidak bersumber kepada semua itu, maka itu namanya togut. Dan Ibu Mandur yang wafat tahun 711 itu menerangkan at-togut. Togut itu adalah
ma'ubida min dunillah, yang disembah selain Allah Azza wa Jal. Atau juga kulura fid dolal, di setiap kesesatan yang menyesatkan itu togut. Juga ada yang berpendapat at-togut al-asnam. Togut itu berhala atau yang dipertuhankan atau yang diberhalakan. Togut juga kadang setan. Togut juga kadang kahnah, pedukunan. Pokoknya secara ringkas, togut itu hukum atau sesuatu keputusan yang tidak berdasar Quran maupun hadis, melainkan berdasar pemikiran manusia. Al-Qasimi berpendapat bahwa togut itu mencakup segala yang sesat seperti berhala, sesembahan selain Allah, ajaran yang tidak berdasar syariah. Kata Said Hawa, togut adalah segala ajaran yang tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah. Kata Al-Wahidi, ayat yang berbentuk pertanyaan berfungsi ta'ajub atau keheranan kepada Nabi SAW, masih ada orang yang mengaku beriman tapi masih tidak bertahakum kepada Quran dan Sunnah. Nah, tidak sepantasnya orang yang mengaku beriman tapi masih berhukum pada selain hukum Allah. Beriman kepada Al-Quran bukan hanya dalam beribadah, tapi juga dalam segala aspek permasalahan, baik dalam bidang politik, perekonomian, harus kepada Al-Quran dan Sunnah. Itu tanda Muslim. Kan ayat ini bertanyanya kepada Muslim. Kenapa? Karena waqad umiru ayat kurubih. Muslim itu diperintah untuk beriman kepada Al-Quran dan Sunnah, harus dilaksanakan secara konsekuen, dan diperintah untuk kufur kepada togut. Di seluruh orang beriman sudah diperintah untuk menolak hukum togut. Syarat beriman adalah menerima segala ketentuan dan menolak segala yang tidak bersumber pada keimanan itu. Dalam ayat yang lain ditandaskan, walladzina jatanabut taghut ayya'buduha wa anabu ilallah lahumul busyra fabasyir ibad. Nah, orang yang menjauhi taghut untuk beribadah kepada taghut tapi anabu ilallah, dia kembali kepada Allah, maka lahumul busyra, bagi mereka itu adalah kebahagiaan. Jadi jelas berdasar ayat ini harus menolak pada togut, karena harus ijtanabut togut. Orang yang beriman itu harus mau menjauhi hukum togut. Walladzina tanabut togut ayya'buduha wa anabu ilallah lahumul busyra fabasyir ibad. Maka bagi mereka yang kembali kepada Allah akan mendapatkan kebahagiaan. Fabasyir ibad itu dalam surat Al-Zumar, ya, ayat 17. Kenapa harus menolak togut? Karena togut itu berdasar ajaran setan. Wa yuridu syaitanu ayudillahum dalalan ba'ida, sedangkan setan itu berusaha untuk menyesatkan manusia dengan kesesatan yang sangat jauh. Pengunci ayat ini seakan menjelaskan mengapa mukmin mesti menolak togut. Sebabnya adalah bahwa togut itu merupakan ajaran setan yang selalu menyeret pada kesesatan. Tidak ada setan yang mengajak pada manusia pada kebenaran. Oleh karena itu, setiap mukmin harus menolak hukum togut. Jadi kalau kita kaitkan dengan ayat 59 kan,
Hukum yang dijalankan oleh Muslim itu Quran, hadis, dan kajian ulil amri. Boleh dikatakan ulil amri itu yang masuk di akal, ya. Jadi yang bersumber dari hasil pemikiran. Itu di dalam segala aspek kehidupan. Harus berdasar Quran, hadis, dan keputusan ulil amri. Jadi hukum itu ada yang berdasar Quran, berdasar hadis, dan berdasar ijtihad. Jadi kalau tidak berdasar ketiga atau tidak berdasar ijma dan kias, maka itu namanya hukum togut. Atau juga dalam istilah lain hukum jahiliyah. Makanya di sini dikatakan di dalam ayat 3 dan 4 surat 22 atau surat Al-Hajj, wa minan nasi may yujadilu fillah bighairi ilmin wa yattabi'u kulla syaitonin marid kutiba alaihi annahu man tawallahu fa annahu yudilluhu wa yahdi ila adabis sa'ir. Di antara manusia ada orang yang membantah tentang Allah tanpa ilmu pengetahuan dan mengikuti setiap setan yang sangat jahat yang telah menetapkan terhadap setan itu bahwa barang siapa berkawan dengan setan, maka tentu dia akan menyesatkan si setan itu. Jadi sudah ditetapkan oleh Allah bahwa setan itu sesat. Jadi kalau mengikuti setan berarti mengikuti kesesatan. Karena itu kutiba alaihi annahu man tawallahu, dan ditetapkan barang siapa yang mengikut setan fa innahu yudilluhu, setan itu menyesatkan dia, menyesatkan pengikutnya. Wa yahdihi ila adabis sa'ir, dan mendorong atau membawa mereka kepada api neraka. Surat Al-Hajj 3 dan 4. Maka bisa kita lihat beberapa ibroh dari ayat ini. Pertama, dengan nada bertanya, ayat ini mengecam orang yang mengaku beriman tapi masih berhukum pada togut. Aneh sekali orang yang mengaku beriman tapi masih percaya togut. Apalagi jika mereka menegakkan hukum togut dan menentang syariat Islam. Jadi seorang mukmin itu harus menolak hukum togut. Terus bro kedua, iman yang benar mesti dibuktikan dengan bertahakum pada Quran dan sunnah Rasul. Orang yang tidak bertahakum kepada Al-Quran dan sunnah Rasul itu bisa masuk kepada kategori kafir. Wa malam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Al-Maidah ayat 4 bisa masuk kepada dolim. Wa malam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humud dolimun ayat 45, dan bisa kepada fasik. Wa malam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasikun. Yang mana kufur, yang mana dolim, yang mana fasik tergantung kepada penentangnya atau kepada menjalan dalam hal bidang apa. Sehingga ada yang kafir, tidak menjalankan hukum Allah itu, mungkin menjalankannya dalam bidang apa dan bagaimana caranya. Ada yang dolim karena merugikan pihak lain. Ada juga fasik karena pelanggaran. Kemudian 3, iman kepada Quran mesti menolak ajaran yang tidak sesuai dengannya. Orang mukmin telah diperintah untuk menolak hukum togut. Maka tidak ada tawar-menawar. Islam sumbernya kepada Quran, hadis, ulil amri. Kalau tidak bersumber kepada itu, tolak. 4, togut bersumber dari ajaran setan. Karena yurid, setan itu adalah yuridus syaiton ayudillahum dolalan ba'ida. Setan selalu berusaha menyesatkan manusia. Jika ingin mendapat petunjuk dan terhindar dari kesalahan, mesti menjauhi ajaran togut.
5. Sumber hukum yang mesti ditegakkan kaum muslimin adalah yang bersumber dari syariah al-Islam dan bersih dari hukum togut. Tidak dibenarkan bagi kaum muslimin itu mencampur baurkan antara hukum togut dengan hukum Islam. Saya kira itu kajian kita pagi hari ini. Insyaallah berlanjut pada kajian yang lainnya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.